Ami nyewa kontrakan bareng 3 temennya yang bernama Jihan, Alisa, dan Nina. Dari keempat kamar tidur ini, mana yang ditempati Ami? Di kamar ini, kamu lihat sisir yang ada rambut hijaunya kan? Rambut Nina juga berwarna hijau, jadi kemungkinan ini kamar dia. Di kamar kedua, ada kaos kaki di kolong tempat tidur tuh. Jihan juga pakai kaos kaki yang sama di kaki kirinya. Berarti kamar ini bukan kamar Ami. Di kamar keempat, ada hiasan dinding dengan tulisan A besar. Jadi kemungkinan itu kamar Ami atau Alisa. Tapi gimana kita bisa nebak pemilik kamar yang tepat ya? Gampang aja. Di kamar ketiga, ada jaket kuning yang tersampir di sandaran kursi. Alisa juga pakai celana kuning yang jadi setelannya. Jadi, Ami tinggal di kamar keempat. Bobby mau beli minuman di kedai kopi, tapi tiba-tiba dia baru sadar dompetnya ketinggalan di rumah. Jadi, dia nggak punya uang untuk membayar minumannya. Lalu, Zaki, si barista, ngasih Bobby penawaran ini. Aku mau nyebutin 3 fakta tentang diriku. Kalau kamu bisa nebak pernyataan yang salah, kamu bakal dapat minuman gratis. Akhirnya, Bobby setuju. Ini dia fakta pertamanya. Zaki punya 3 saudara laki-laki. Selanjutnya, Zaki gak suka warna merah. Dan yang ketiga, dia punya gelar PhD filsafat. Apa kamu bisa ngebantu Zaki buat ngedapetin minuman gratis? Pernyataan kedua pasti salah. Casing ponsel Zaki berwarna merah tuh, tapi dia bilang dia nggak suka warna merah. Pas lagi jalan-jalan bareng, Wisnu dan Ferdi nemu tempat indah di pinggir pantai. Mereka bikin tenda untuk bermalam. Keesokan paginya, mereka keluar tenda setelah bangun. Ternyata, persediaan makanan dan alat pancing mereka telah dicuri. Dengan mengamati gambar ini, apa kamu bisa nebak siapa pencurinya? Di atas pasir nggak ada jejak kaki binatang sama sekali. Tapi itu nggak ngasih bukti apa-apa. Amati ketinggian airnya deh. Di malam hari airnya jauh lebih surut. Jadi nggak ada yang nyuri makanan mereka. Ombak laut telah menyapu tas mereka. Lihat aja tuh, ada wortel di dalam air. Toko perhiasan terkenal ini kecurian antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Mengetahui hal ini, si pemilik langsung menghubungi polisi. Tapi dia nggak mau insiden ini diketahui banyak orang. Makanya, dia nggak ngasih detail kejadiannya ke wartawan. Pak polisi udah nemu 3 tersangka yang sebelumnya juga dituduh melakukan perampokan serupa. Dia cuma ngajuin 1 pertanyaan ini ke mereka. Semalam, kamu ngapain aja? Petra bilang, antara jam 2 sampai jam 3 pagi saya main video game bareng temen. Coba aja tanya ke dia. Bisma menjawab, saya nonton TV bareng keluarga dan tidur jam 11 malam. Lalu Ricky mengatakan, saya semalaman ada di klub karena saya seorang DJ. Jadi siapa nih pencurinya? Petra, gimana dia bisa tahu waktu spesifik saat kejadian kan? Ketiga pembeli ini kelihatan biasa-biasa saja, tapi ternyata salah satu dari mereka udah nyuri. Apa kamu bisa nebak orangnya? Cewek ini ngumpetin pizza di dalam tasnya. Amati kedua orang ini ya. Menurutmu siapa yang kurang pintar? Cewek ini kelihatan konyol banget. Kalau pilot ini masih punya kopilot. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Pulpennya kelihatan modern. Fiona terbangun di istana terbengkalai yang nyeremin. Di situ ada banyak perabot jadul dan 4 pintu keluar. Tapi di balik masing-masing pintu terdapat makhluk buas. Naga ganas ini lagi ngumpet di balik pintu pertama. Ruangan di balik pintu kedua dipenuhi ular berbisa. Sedangkan di balik pintu ketiga
ada Gorgon. Dia bisa ngubah siapapun yang melihatnya jadi batu. Dan di balik pintu keempat, ada manusia serigala jahat. Apa kamu bisa bantuin Fiona milih pintu yang aman? Fiona perlu mantulin cermin ini ke arah Gorgon, biar makhluk berbahaya ini berubah jadi batu. Dengan begini, Fiona bisa kabur lewat pintu ketiga. Lily pernah jadi penari profesional, dan kini dia bisa mewujudkan impiannya ngebuka studio tari di Jakarta. Bisnisnya itu langsung mendapat tanggapan positif. Tapi suatu hari, ada perampok yang masuk ke studio itu. Si penjahat mengambil semua uang dan mecahin cermin di situ. Lily segera menghubungi polisi dan petugas kemudian menginterogasi 4 tersangka. Dani bilang, "Saya sedang ke Jakarta." Ana menjelaskan, "Sepanjang weekend, aku berada di resort favoritku sambil main salju." Alex bilang, "Aku ngabisin waktu bareng anjingku di rumah." Lalu Nina menjawab, "Semalaman aku nemenin pacarku yang lagi sakit." Siapa yang berbohong? Ana, katanya dia lagi di Jakarta. Mana mungkin ada salju? Rani dan Miko lagi jalan bareng. Saat melihat ada restoran aneh, mereka pengen nyobain makanannya. Koki di situ nawarin mereka salad ayam, sup jamur, ikan, pasta, dan taco. Menu apa yang seharusnya mereka pilih? Kamu ngelihat serpihan kaca di piring ini nggak? Berarti saladnya nggak bisa dimakan. Duh, ikannya masih hidup tuh. Masa di dalam salad ini ada cacingnya? Kalau sup ini ada serangganya. Jadi sebaiknya mereka pilih taco saja. Emma pengen banget jadi penyanyi. Makanya dia masuk ke sekolah seni terpopuler di kotanya. Tapi dia perlu nyari pekerjaan untuk membiayai SPP-nya yang selangit. Beruntungnya, dia nemu 3 iklan loker ini. Budi lagi nyari manajer di kedai kopinya. Sofia butuh penerima tamu di tempat karaoke-nya yang ada di lantai 7 gedung ini. Dan Lisa nawarin pekerjaan paruh waktu di agensi modelnya. Ternyata, Emma harus bayar uang makan 500.000 untuk ikut pelatihan selama 4 minggu. Dari ketiga iklan ini, cuma 1 loker yang terbukti asli. Apa kamu bisa nebak yang mana? Gedung ini nggak punya lantai 7. Di foto Lisa, ada tulisan penipu di bodi mobil. Jadi sebaiknya emang lamar kerja di tempat Budi aja. Nani ngajak anak laki-lakinya Putra pergi ke bank untuk ngecek tabungan pendidikannya. Sesampainya di bank, Nani langsung nunjuk ke 3 manajer ini sambil berseru, "Itu papamu!" Manajer pertama menjelaskan, "Bu, saya baru aja pindah ke kota ini. Kita juga belum pernah ketemu." Orang kedua menjawab, "Mana mungkin saya jadi papanya, saya ini perempuan." Dan manajer ketiga mengatakan, "Kayaknya kita kuliah di kampus yang sama, tapi kita belum pernah ketemu." Apa kamu bisa nyari tahu papa kandung Putra? Pasti orang ini. Lihat aja mukanya, warna matanya juga sama kayak penyanyi Putra. Jessie mampir beli kopi sebelum masuk kantor. Tiba-tiba, dia ingat kalau dompetnya ketinggalan di meja kasir. Dia langsung balik lagi ke warung kopi tadi. Tapi ternyata, dompetnya udah nggak ada. Kemudian, Jessie nanyain 3 orang yang lagi berdiri di dekat meja kasir. Dia bilang begini, "Tadi dompetku ketinggalan di sini. Apa kalian sempat ngeliat?" Barista Zaki bilang, "Maaf kak, aku nggak lihat ada dompet karena aku cuma fokus ke minuman." Dito, si pemilik warung kopi mengatakan, "Saya ini miliarder loh, mana mungkin saya nyuri dompet." Lalu, pelanggan Nani beralasan, "Aku ngeliat ada orang aneh banget. Dia bawa dompet pink sama persis kayak punyamu." Jadi, pencurinya siapa nih? Nani, Jessie nggak nyebutin warna dompetnya. Bimo datang ke acara makan malam keluarga pacarnya, Hana, untuk menemui keluarganya. Saat memasuki ruang keluarga, dia melihat 1 meja besar dan sejumlah kursi.
Lalu, Hana mempersilahkan Bimo untuk duduk. Kursi mana ya yang harusnya diduduki Bimo? Di depan kursi ini ada tulisan Papa terbaik di dunia. Jadi, kursi ini milik Papa Hana. Kursi ini cuma punya 3 kaki. Pasti malu-maluin kan kalau jatuh dari situ dan diliatin banyak orang. Di kursi ini udah ada jaket merah. Hana juga pakai rok merah tuh. Pasti itu kursi dia. Kenapa ada bantal prank di kursi ini? Sebaiknya jangan duduk di situ. Berarti pilihannya tinggal 1. Dan kursi ini kelihatan aman. Willy bekerja di tempat sirkus. Saat pulang kerja di hari pertamanya, dia baru ingat kalau ponselnya ketinggalan di tempat sirkus. Dia langsung balik lagi, tapi malah ngedenger suara aneh di ruang ganti. Pas ngecek ke lokasi, dia ngeliat 3 badut ini. Willy langsung tahu kalau salah satu dari mereka cuma badut palsu. Apa kamu juga tahu? Coba deh amati lagi, badut yang ini pakai lencana polisi. Dia pasti lagi nyamar.